Partai Perubahan Indonesia atas permintaan para relawan dan pendukung Anies Rashid Baswedan diminta untuk membuat partai baru untuk Indonesia. Dijamin 98 rakyat Indonesia memilih Abah Anies. Ya, 98 rakyat Indonesia bakal memilih Abah Anies setelah Partai Perubahan Indonesia ini dibentuk. Ya, memang sangat terlalu percaya diri banget ya anak-anak Abah ini yang mengatakan kalau 98 rakyat Indonesia memilih Abah Anies. Padahal kemarin saja didukung oleh 3 partai dan didukung oleh para malaikat dan ya para wali termasuk Imam Mahdi saja kalah hanya mendapatkan 24%. Itulah Anies Baswedan. Namun demikian Anies belum berpikir untuk membuat partai baru. Langkah politik Anies Baswedan usai Pilpres masih menjadi misteri. Usai membubarkan Timnas Amin di rumahnya Selasa kemarin, mantan capres tersebut menyatakan akan meneruskan perjuangan dan ide perubahan yang diusungnya pada Pilpres 2024. Iya. Namun menurut Anies, format untuk membawa gagasan ini belum dibahas lebih lanjut. Ia pun mengatakan jika sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat ormas atau partai politik untuk memperjuangkan ide perubahan. Begitu ya. Anies menambahkan saat ini ia ingin menjaga hubungan baik dengan PKS, PKB dan Nasdem yang dinilai telah bekerja sama sangat baik dan nyaman selama Pilpres. Ya, belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Ya, ternyata Anies kalah cepat dengan para pendukungnya dan para anak-anak Abah yang terlebih dahulu mencetuskan ide gagasan untuk membuat partai baru dengan nama Partai Perubahan. Namun demikian Anies Baswedan sampai sekarang belum untuk berpikir, jangankan partai politik, ormas pun belum. Ketinggalan dong. Dan yang lebih lucunya, Partai Perubahan Indonesia, ketua umumnya adalah Abah Anies Rashid Baswedan, Wakil Ketua Tom Lembong, Sekjen Partai Gatot Nurmantio, Bendahara Haji Muhaimin Iskandar. Saya yakin ini semua pendukung 01 bakal setuju kalau Anies membuat partai untuk pendukung perubahan. Ayo, siapa yang setuju? Ajakan para pendukung Anies Baswedan ini sungguh lucu sekali, di mana Haji Muhaimin Iskandar adalah ketua umum PKB, namun demikian di Partai Perubahan hanya didapuk sebagai bendahara. Aduh, kasihan. Caimin di nomor 2 kan. Dan ini adalah pidato Anies Baswedan ketika didapuk menjadi ketua umum Partai Perjuangan Perubahan Indonesia. Partai sebagai kendaraan untuk pribadi-pribadi berbagai kepentingan, tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader, pengembangan kepemimpinan kader, pengembangan seluruh potensi kader. Dan 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang. Karena itu ya, kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Ya, itu pidato Anies Baswedan ketika didapuk ya menjadi calon Partai Pejuang Perubahan Indonesia. Namanya partainya saja masih berganti-ganti, ada Partai Perubahan Indonesia atau PPI, kemudian ada Partai Pejuang Perubahan Indonesia. Pendukung Anies meyakini meskipun Anies ditinggal oleh partai-partai pendukung atau pengusung Partai Perubahan, namun demikian Anies diharapkan tetap berada di oposisi, tetap di barisan orang-orang cerdas ya perubahan. Jika saja Partai Nasdem, PKS, dan PKB mau meninggalkan Anies sendirian, silakan. Selama Anies tetap di garis perubahan, kami akan tetap di belakang atau membersamai Anies. Kemenangan hanyalah gula-gula untuk menghibur orang-orang yang telah berjuang dengan harta dan jiwa. Jika kemenangan itu hasil sabotase dan kecurangan, apalah artinya sebuah kemenangan tanpa ridho Allah?
Kita tetap mendukung Anies karena hanya Anieslah pemimpin yang benar-benar berjuang demi kebenaran, kejujuran dan keadilan dengan hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Kami sebagai rakyat ingin dipimpin oleh orang yang lurus dan tulus. Paling tidak ada 10 kelebihan Anies yang patut diteladani rakyat. Di antaranya Anies tidak ambisi jabatan karena selama ini tidak meminta, tapi diminta. Ini sesuai adab-adab Islam menerima jabatan. Jika jabatan itu karena keinginan umat atau rakyat, maka Allah ridho dan akan membantunya. Tapi jika jabatan itu karena ambisi dan diminta, maka Allah belum tentu ridho dan tidak akan membantu. Itulah pendapat daripada warga masyarakat yang mengatakan tidak masalah Anies ditinggal para pendukungnya, namun demikian para penggemar Anies tetap bersatu dalam perubahan. Penyesalan pendukung Anies Baswedan tergambar dari video ini. Ternyata dua partai ini yang menjadi pecundangnya, PKB dan Nasdem, Perubahan Indonesia, ternyata hanya gimmick untuk dua partai ini. Ya, dikatakan hanya gimmick alias pura-pura. Ya, kelihatannya pendukung Anies Baswedan menyesal. Pendukung Anies percaya diri banget apabila Partai Perubahan Indonesia dibentuk, maka 98 rakyat Indonesia memilih Abah Anies. Allah ya Robi, kirain udahan main abah-abahannya ya Allah. Masih dilanjut. Masih dilanjut ya. Saya sih tidak mempermasalahkan ya. Suka-suka kalian mau berbuat apa. Iya. Tulisannya yang bikin akan ya Allah. Atas permintaan para relawan dan pendukung Anies Rashid Baswedan diminta membuat partai baru untuk Indonesia. Dijamin 98% rakyat Indonesia memilih Abah Anies. Ini yang bikin ngakak ya. Ya Allah. 98 Kemarin gitu. juga didukung oleh 3 partai besar. Dapatnya cuma 24%. Iya kan? Ini Itu malaikat juga. 98%. Lebih lucu baca komenannya. Siap demi perubahan, mari kita nyalakan, kita buat perubahan. Waktu tulis PT mungkin lagi setengah tidur. Di pemilu aja baru dapat 24%. Ya Allah. Mau cara gabungnya gimana Pak? Ini ada lagi PT yang lewat di FYP saya, Partai Perubahan Indonesia. Lambangnya ini keren benar-benar banget. berubah. Sayapnya burung Garuda, kepalanya burung hantu. Ya Allah. Keseran guyun ya. Caimin telah membubarkan koalisi perubahan karena capresnya kalah, maka ya dibubarkanlah tim daripada koalisi perubahan itu. Namun demikian kelihatannya pendukung Amin tetap ingin berkiprah dan ingin Amin membuat partai politik. Saya dan PKB berkomitmen kebersamaan untuk berjuang dalam mewujudkan perubahan itu akan terus kita lanjutkan dalam berbagai upaya dan ikhtiar yang bermacam-macam caranya, termasuk pendidikan politik, pencerdasan wawasan politik, dan perjuangan-perjuangan struktural maupun perjuangan politik lainnya. Begitu ya. Yang terakhir tentu dengan keputusan MK ini berarti kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini, maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres tahun 2024. Semoga kepercayaan, kemenangan yang diberikan kepada pasangan nomor 2 ini bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, makmur untuk semua. Ya, Caimin telah membubarkan tim 01 karena Pilpres telah usai dan tentu koalisi juga sudah usai. Namun demikian kelihatannya Refli Harun sangat bersemangat untuk membuat partai baru. Ini ya kita
Ya, ini adalah pernyataan Refli Harun mendengar isu dibentuknya Partai Perubahan Indonesia ya. Dibentuk PPI, Partai Perubahan Indonesia. Nah, masalahnya apakah itu benar atau tidak, itu yang jadi masalah ya. Yang jelas kalau dari jurusan Anies Baswedan belum ada rencana apa-apa. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya, ya, logo Garuda tapi kepalanya kepala burung hantu. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia, ya, seperti koin ya ininya, seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya. Logonya ditampilkan lagi ya. Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang, dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya. Boleh juga saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun. Pripun, Partai Republik Indonesia Perubahan. Belum ada yang jelas ya, tetapi menurut saya partai itu ada dua kemungkinan. Dibentuk oleh Anies sendiri atau dibentuk oleh para relawannya lalu meminta Anies. Seperti Demokrat dulu yang membentuk bukan SBY, sepanjang yang saya tahu yang membentuk adalah orang-orang yang loyal dengan SBY, yang ingin menjadikan SBY, sama seperti Partai Sri juga begitu. Itu orang-orang yang loyal sama Sri Mulyani, berharap Sri Mulyani akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Ternyata Partai Sri tidak lolos, Partai Demokrat ternyata sekarang menjadi partai keluarga ya. Jadi sobat sekalian, ini Partai Perubahan Indonesia. Karena kalau memang mau berpolitik, ya tidak ada cara lain dengan partai politik. Kecuali kalau Anies mau jadi guru bangsa. Kan pilihannya menjadi seorang politisi, ya sudah terjadi karena dia ikut kontestasi Pilpres, atau menjadi guru bangsa balik ke kampus. Dugaan saya, Anies tidak tertarik menjadi guru bangsa karena DNA dia adalah DNA petarung, ya, bertarung di dalam medan politik. Karena itu menurut saya dia tidak akan kembali menjadi rektor. Bahkan kalau harus memilih menjadi rektor sebuah kampus atau menjadi cagup DKI, ya dia lebih memilih cagup DKI menurut saya, lebih memilih berkelahi ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, Partai Perubahan Indonesia bisa saja digagas, diinisiasi oleh katakanlah orang-orang atau relawan-relawan Anies Baswedan. Mereka bentuk lalu kemudian diserahkan kepada Anies. Jadi Anies tahu beres ya. Atau Anies yang membentuk. Mana pilihannya terserah saja. Tapi yang jelas memang partai itu berbeda dengan kalau kita bicara mengenai intelektual message ya. Pesan-pesan intelektual itu berbeda. Karena itu ada orang yang cocok untuk menjadi aktivis partai politik, ada yang tidak cocok.